Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwani wa fillah, yang semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kedamaian, ketenangan, dan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita semua, mempertemukan kita di tempat yang mulia dan mudah-mudahan banyak diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk talabul ilmi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencatat apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semoga apa yang kita lakukan ditulis, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan berguna bagi kita semua, bermanfaat baik dalam urusan dunia, agama ataupun akhirat nanti. Salawat dan juga salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang mana mereka ini akan selalu ada di sepanjang zaman, dan mereka ini akan terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dimudaratkan oleh orang-orang yang menyelisih mereka ataupun orang-orang yang berusaha untuk mengganggu mereka. Seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku dhahirina 'ala al-haqq, mereka itu menampakkan kebenaran, aktif mengibarkan kebenaran, panji-panji kebenaran mereka usung. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, meremehkan mereka. Wala man khalafahum, begitu pula orang-orang yang menyelisih mereka, tidak membahayakan. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam kelompok At-Taifah Al-Mansurah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
sebagai pengusung panji-panji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana ya kemuliaan mereka akan mendapatkan pahala 50 sahabat. Ya, akan mendapatkan pahala 50 sahabat di zaman fitnah, di saat banyak orang-orang yang mereka terombang-ambing, ya, banyak orang terombang-ambing oleh ya pemikiran-pemikiran ataupun perkara-perkara yang menyelisih syariat, tapi mereka tetap eksis di atas syariat tersebut. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak, para ibu, hadirin yang mugi-mugi bangsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu pakai bahasa sini kan enggak apa-apa dah. Ya. Kalau pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, ya, kita telah menjelaskan tentang keutamaan belajar ilmu apa? Agama. Ternyata besar sekali keutamaan belajar ilmu agama. Bahkan ya kunci orang itu diberi kebaikan oleh Allah kalau paham agama. Ya, dan cukuplah menjadi penyemangat kita. Ketika kita belajar ilmu agama, kita ini mencari, menggali warisannya para nabi. Dan tentu warisannya para nabi itu warisan yang paling baik, warisan yang paling besar, yaitu ilmu. Berarti ya kita bersyukur kepada Allah, kita ditunjuk, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil warisan ini. Walaupun kalau ngambil warisan kan enggak langsung spontanitas langsung dapat, tapi perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Ya, adalah kita bangga menjadi ahli warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan, yaitu adab seorang penuntut ilmu. Ya, barangkali di pelajaran-pelajaran kita atau jenengan ya, pernah belajar kronosprene sinau. Sinau itu mungkin belum pernah kita mendapatkan. Kok ternyata orang nuntut ilmu agama itu ada adabnya. Iya, ada adabnya. Ya, dikarenakan banyak orang-orang itu mereka belajar ilmu tok tanpa belajar adab, akhirnya apa? Ilmunya kurang barokah. Ilmunya kurang barokah dan kurang ya menggigit. Orang menggigit. Kalau kita perhatikan perjalanannya para ulama dulu di dalam menuntut ilmu, ya, generasi pendahulu kita yang saleh, mereka itu sangat memperhatikan adab sebelum belajar ilmu. Pernah, ya, ada seseorang belajar kepada seorang syekh, ya, seorang guru, ya. Dia diperintahkan terlebih dahulu, ya, sebelum dia mau nimba ilmu kepada syekh tersebut, kamu belajar ini dulu, belajar adab terlebih dahulu, ya, sebelum belajar ilmu. Bahkan dalam majelisnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ada 5.000 orang yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. 4.500 orang mereka ini ingin mengambil adabnya Imam Ahmad. Nah, yang sisanya mengambil ilmu. Sisanya mengambil ilmu.
Insyaallah ya, kalau kita lengkapi kita di dalam belajar ilmu agama ini, kita lengkapi belajar adabnya juga. Insyaallah mudah-mudahan ilmu kita barokah. Mudah-mudahan ilmu kita ya mengakar ya, kemudian ilmu kita betul-betul membuahkan apa yang kita harapkan, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Dan banyak di antara kaum muslimin yang mereka tak paham dan juga tak mempedulikan adab-adab ini. Gimana kalau adab tidak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, tentunya apa? Akan hilang keberkahannya, akan hilang pula yaitu kebaikan dia dalam menuntut ilmu. Dia hanya seakan tahu ya, ini baik, ini buruk. Jadi sekedar tahu saja tanpa memiliki dampak positif setelah itu. Ada beberapa adab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, hendaklah kita perhiaskan diri sebagai penuntut ilmu, ya, itu berhiaskan diri dengan adab-adab ini. Ingkang ambas tunggal inggih punika ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ya, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pripun iki? Ya. Wong nuntut ilmu kudu ikhlas. Bi ay yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajh Allah wa dar al-akhirah. Orang itu dalam menuntut ilmu niatnya mencari wajah Allah dan negeri akhirat, bukan karena tertipu. Ya, ini saya diundang oleh dokter mungkin di sini, masuk saya nggak hadir ya, saya terkewoh misalnya, ya, atau karena yang lain, ya, hendaknya diniatkan dalam menuntut ilmu itu mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Fayajibul ikhlas, maka wajib ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya. Dan apabila seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkannya ke derajat, ya, atau kepada kedudukan yang tinggi dengan niat yang benar. Nah, seorang penuntut ilmu kalau dalam dia menuntut ilmu dibarengi niat yang benar, akan diangkat derajatnya, akan diangkat kedudukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, dan Al-Hakim mengatakan hadis sahih. Man ta'allama ilman, ya, barang siapa mencari ilmu, yabtaghi bihi wajh Allah azza wa jalla, ia mengharapkan dengannya wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bi 'ardan min ad-dunya, namun tidaklah ia mempelajarinya, yang harusnya dia dalam menuntut ilmu itu mencari wajahnya Allah, tapi dia menuntut ilmu itu untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada yaumil qiyamah. Ini loh, ya, ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ancaman yang sangat keras. Ya, walaupun kita sudah menuntut ilmu, tapi kalau nggak benar niatnya, bisa-bisa nggak mendapatkan bau surga di yaumil qiyamah. Wah, kalau begitu enak nggak menuntut ilmu sekalian ya. Kalau yang menuntut ilmu saja salah niat, begini ancamannya. Kira-kira kalau nggak menuntut ilmu lebih berat nggak ancamannya? Hah? Lebih berat. Nggak menuntut ilmu lebih berat ancamannya. Apa itu ancamannya? Ancamannya ya jelas masuk neraka.
Apa dalilnya? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para penghuni neraka yang menyala-nyala, mereka mengatakan, seandainya dulu kami itu mau mendengar, mau memahami, berpikir, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ila akhir ayat. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam itu dari banyak golongan jin dan manusia. Bagaimanakah ciri sifat penghuni neraka itu? Punya hati, tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mikir, ya mikir dunia, ya mikir anak, ya mikir bojo, ya mikir gaya, ya mikir gaya apa? Bukan mikir ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak memperhatikan agama. La yaqiluna biha. Ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi enggak digunakan untuk melihat. Ya jane ya nyawang omah, ya nyawang pemandangan, ya nyawang dunya, tapi apa? Tidak digunakan nyawang mandang ayat-ayatnya Allah. Ya. Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buka ayat-ayat Al-Quran, mana buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana baca itu. Ya juga punya mata, ya juga punya telinga, nggak dipakai untuk mendengar. Ya jadi dengar, ya dengar musik, ya dengar ucapan orang, ya jadi ya dengar. Tapi apa maksud di sini? Tidak digunakan untuk mendengar, dengannya mendengar ayat-ayatnya Allah. Hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu bagaikan binatang ternak. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, rahimanallah wa iyyakum. Ya, Allah menyamakan ya mereka-mereka yang enggak mau belajar ilmu agama, enggak mau mikir, enggak mau sinau agama, itu disamakan oleh Allah dengan binatang ternak. Orang mungkin kebo itu mau ngaji, gitu Pak. Nah, kebo belum ngaji lah mungkin. Ya, nggak mungkin binatang-binatang itu mau baca Al-Quran, mau baca hadis, nggak mungkin. Karena apa? Allah menciptakan malaikat itu punya akal, nggak punya syahwat. Allah ciptakan binatang itu, ya, Allah ciptakan binatang itu punya syahwat, nggak punya akal. Kalau manusia dua-duanya, ya punya akal, ya punya syahwat. Ketika menguat akalnya akan dekat kepada malaikat. Tapi kalau menguat syahwatnya akan dekat kepada binatang. Jadi kalau akalnya nggak dipakai akan dekat kepada binatang. Balhum adall. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahkan lebih buruk dari binatang ternak manusia. Kalau tidak mau mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama Bapak Ibu sekalian, sing belajar ilmu agama ora ikhlas itu juga jelek. Sing ora belajar ilmu agama, kuwi ya lebih jelek. Yang bagus yang bagaimana? Dia belajar ilmu agama, ya ikhlas. Ya, belajar ilmu agama dan juga ikhlas. Jadi disebutkan ikhlas ini pertama kali karena ikhlas ini pondasinya. Ya, kalau kita mendasari dalam ilmu itu landasan yang benar, ya, niat yang benar, insya Allah ilmunya juga akan benar. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kedua.
raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ini saya nulisnya kecepatan buatan ini. Kecepatan enggak? Enggak ya? Enggak. Saya itu masanya biasa lebih cepat gitu. Jadi kadang enggak terkontrol. Yang ngisi cepat ini enggak terkontrol kadang. Ya, apalagi ini ada mbah-mbah, ya ibu-ibu ya. Insyaallah mungkin saya bisa dipahami gitu. Niat adab yang kedua ketika menuntut ilmu yaitu menghilangkan kebodohan diri kita dan juga kebodohan orang lain. Li'anna al-asla fil insan al-jahlu. Karena pada awalnya, pada asalnya manusia itu bodoh. Manusia itu pada awalnya, pada asalnya itu bodoh. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Coba. Allah mengingatkan kepada kita semua, ya, kita lahir dari alam kita yang pertama, yaitu alam kandungan, menuju alam dunia ini, asalnya kita nggak tahu apa-apa. Sampai pun itu Imam Bukhari, Imam Muslim nggak tahu apa-apa, Imam Syafi'i nggak tahu apa-apa, sama seperti kita lahir. Ya, lo kok hasilnya beda? Mereka bisa, ya, terkenal ilmunya diikuti oleh manusia, banyak yang mencintai mereka, kedudukan mereka tinggi. Mengapa bisa kita kok tidak? Apa faktornya? Apa penyebabnya? Ya, ini perhatikan adab di dalam menuntut ilmu, ya, yaitu kita berusaha menghilangkan kebodohan diri kita dan kebodohan yang ada pada orang lain. Dan karena mereka ini mampu menggunakan 3 anggota tubuh dengan baik, mereka itu sudah menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati itu sejak kecil, Pak. Sebelum balik mereka sudah hafal Al-Quran. Lah kita, ya, disuai mau Al-Quran ya, taman tawa-tawa. Ya kan, sebenarnya nggak sama kita menggunakan pendengaran, penglihatan hati dengan baik. Sinawal Al-Quran ya, wis tawa-tawa. Ya tentunya nggak akan sama. Coba yang jenengan itu dulu belajar Al-Quran sejak sebelum balik. Wis insyaallah sekarang sudah hafal banyak, ya, juz Al-Quran. Sudah banyak hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sejak dini kita itu mempergunakan pendengaran, penglihatan dan hati kita seperti para ulama-ulama kita. Rata-rata para ulama mereka itu hafal Al-Quran sebelum balik. Rata-rata. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika mau berguru kepada Imam Malik di Madinah, beliau sudah hafal Al-Muwatta dulu. Nah, kita itu belajar dari nol, nggak tahu apa-apa, pengennya dipinterke, cepet langsung saja ke Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Modalnya kok mau Al-Quran jorong iso, ya mau hadis jorong iso, pengennya cepet ngaji langsung pinter. Nah itu ya nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, Imam Syafi'i dulu aja belajar kepada Imam Malik, hafal Al-Muwatta dulu, sudah hafal Quran sudah, ya. Kemudian sudah dibekali dengan bahasa Arab, bahkan selama belasan tahun, ya, kurang lebih Imam Syafi'i itu hidup di tengah pedalaman orang Arab. Orang Arab itu bahasanya masih murni, bahasa Arabnya, ya.
masih fasih, masih murni. Beliau berguru, hidup bersama mereka, memperbaiki lughah al-Arabiyah. Sehingga apa? Ya, sudah hafal Quran, sudah bekal bahasa Arabnya bagus, kemudian ditambah apa? Hafal Muwatta, baru berguru kepada Imam Malik. Ya, stop nuara seperti itu. Ya, coba antum ketika mau belajar di sini di rumahnya Keterembun ini, seperti itu, wah cepat pinter nanti. Ya, tapi nggak harus loh ya, nggak harus. Kita bicara ulama, ya. Kalau ini semua, ini bukan syarat loh ya. Kalau bisa, mungkin bang mungkin, wah aku kan kudu ngapal Al-Quran ini, kasih ngaji enggak, ya. Kita bicara ulama dulu, menunjukkan bedanya kita dengan mereka. Padahal dulu lahirnya sama, nggak tahu apa. Kok sekarang mereka jauh melampaui kita ya karena kita ini rodok telat. Yang dihitung sinaune rodok telat, tapi belum telat loh ya. Ya, bukan saya katakan telat, rodok telat. Ya, kalau telat ya nanti kan meninggal dunia itu baru telat. Ya. Selagi kita masih hidup, masih wajib untuk menuntut ilmu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menyampaikan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang menyepadaninya. Amal apa saja, hatta itu salat, hatta itu zakat, puasa, haji, enggak ada yang bisa menyamai ilmu. Ya. Liman sahhat niyyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Jenengan aja salat, ilmu se apa surat se? Hah? Ilmu dulu dong. Ya makanya harus dikedepankan. Maka enggak ada yang menyepadani. Mau haji dulu, ilmu dulu. Segala sesuatunya ilmu dulu. Ya. Bahkan mau pasang foto, mau apa itu semuanya harus pakai ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya rusak nanti. Jadi nggak ada yang menyepadani amal apa saja. Mau jihad, ya harus ada ilmunya. Ya, mau berjual beli, bermuamalah, harus ada ilmunya. Kalau kaifa dzalik, orang-orang bertanya bagaimana itu terjadi? Kok bisa? Ya, tidak ada apapun yang bisa menyepadani ilmu ini. Apa kata beliau? Yang wirab al-jahl an-nafsi wa an-ghairi. Ia meniatkan dalam menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Jenengan itu kalau niatnya belajar, aku ya pengen pinter, karena aku ya iso pinter ke wong liya. Aku ya pengen iso, lan aku ya pengen wong liya ya dadi iso. Itu niat yang akan menjadikan ilmu kita barokah. Ya, ilmu kita barokah. Jadi orang mikir awake dhewe tok. Ada semangat dakwah, ada semangat menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sebab kalau kita ya punya ilmu, kita sampaikan kepada orang lain, kita akan dapat pahala kita dan pahala dia. Dia mengamalkan ilmu kita tersebut. Dia menyampaikan kepada yang lainnya, itu juga akan dapatkan pahala terus kita ini. Makanya Nabi Muhammad itu paling banyak pahalanya, karena umatnya paling banyak. Tentunya amal yang dilakukan oleh umat beliau itu beliau dapat pahalanya. Ya, bukan berarti kemudian banyak pengikut loh ya. Bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Terus ini adab yang kedua, kita hendaklah mengintrospeksi diri. Aku sinau iki ya supaya aku ki ya mudeng iso ngamalke agama kanthi bener, kanthi becik, tur ya iso ya ketok tular karo liyane. Orang gua aku dhewe, yo gua anak bojoku, ya, yo nggo sedulur-sedulurku, yo nggo kanca-kancaku, yo nggo tangga-tanggaku. Itu niat yang benar. Dan nanti tidak ada yang bisa mengimbangi amal apa saja. Ya jenengan sholat, pahalanya paling cuma jenengan tok semula.
Gitu toh? Tapi kalau jenengan niatkan untuk ilmu ini untuk diri jenengan dewe dan untuk orang lain, pahalanya banyak enggak nanti? Banyak. Haji ya untuk jenengan dewe, zakat ya untuk jenengan dewe. Terus ya jihad ya untuk jenengan dewe. Tapi kalau kita niatkan ilmu untuk kita dan untuk orang lain, akan tersebar kebaikan itu lebih barokah. Kemudian adab yang ketiga, ad-difa'u 'anil syariah, membela agama Allah, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Saniki Pak jenengan niku yen duwe perpustakaan kendalen. Wah, bukunya Masya Allah. Ya, kaya referensi profesor misalnya, saking oke. Apakah buku yang banyak itu dia bisa membantah dan membela agama Allah? Bisa enggak? Tidak. Jenengan dia buku oke kira berguna. Iya jenengan dhewe ora maca turno ora ngamalke. Enggak ada manfaatnya. Ya. Sebab buku-buku itu nggak akan bisa membela syariatnya Allah. Ya. Yang bisa membela syariat Allah itu siapa? Hamilus syariah, pembawa syariat. Misalnya, kalau ada orang yang punya pemikiran menyimpang dalam agama, istilahnya orang yang pemahamannya salah, keliru misalnya. Dia ngomong, dia bicara yang keliru, salah, pemikirannya nyeleneh itu, dia bicara. Di hadapan kitab-kitab yang banyak itu, bisa bantah nggak kitab itu? Nggak bisa bantah. Tapi kalau dia bicara di hadapan orang yang punya ilmu, dia bisa jelaskan, dia bisa membela. Bukan itu. Itu tidak dicontohkan Rasulullah. Itu tidak diperintahkan oleh Allah. Itu adalah gini. Bisa jelaskan. Membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk meniatkan ketika menuntut ilmu membela syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mikir terutama di daerah Pati ini ya. Ini sebenarnya itu lengkapnya daerah apa ini namanya? Bukan Tayu ya. Tangkel. Hah? Trangkel ya. Ya, kalau ditanya Tayu, sini Trangkel. Di sini berapa ulama yang ada di sini? Berapa? Jenengan ahlul qarya, jenengan penduduk sini, berapa ulamanya? Hah? Ulama. Lah ulama itu ya ulama ahli sunnah, masa ulama? Hah? Berapa ulamanya? Terus dari sensus yang ada, muslimin di sini berapa? Mayoritas? Mayoritas. Kita kemarin sempat berpikir waktu kita sampai dakwah di Kopeng. Dakwah di Kopeng, Masya Allah. Ya, Kopeng ini memang sangat mengkhawatirkan. Muslimnya pun ya muslim abangan. Ya, di tengah pergaulan bersama non-muslim, bahkan Syiah juga ada di sana. Ngajinya, ya ngaji apa enggak? Sepertinya awam sekali mereka ini. Ya, awam sekali mereka ini. Sehingga apa? Kalau kaum muslimin ini cuman mikirnya urusi awake dhewe, ya nyambut gawe, ya kerja, ya sholat, ya sekedar itu saja. Gak ada niatan bela agama Allah, bela syariat Allah. Itu kok ya anak gergete ya Pak ya. Anak gergete mboten. Anak gergete. Coba saat ini dengan pasang niat. Aku nuntut ilmu agama iki arep bela agamanya Allah. Tambah semangat gak nanti? Kenceng gak nanti? Ya kenceng. Iya. Jadi kita akan terus meningkat, berkembang. Kalau begitu niatnya. Kalau begitu adab kita dalam menuntut
Ilmu membela agamanya Allah. Kalau agama Allah ini bukan kita yang bela, terus kayaknya sapa, Pak? Apa anak-anak awake dhewe kaya iki? Ora mudeng. Nah, belum paham seperti ini. Kecuali saya paham gitu ya. Iya, kita ini penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, kalau bukan kita terus diserahkan sopo, apa orang Yahudi, orang Nasara, malah rusak lah. Jenengan Muslim, jenengan ya harus semangat membela agamanya kita, punya komitmen, ya, bukan ngurusin dunia tok, ngapunten nggih. Namung elingne niki. Ya, bukan hanya ngurusin dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan, Pak. Ya, kita akan tinggalkan dunia ini. Nanti kita akan menuju akhirat, negeri yang kekal abadi. Apa bekal kita? Apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita? Agama ini, Pak. Coba kalau kita bayangkan, kalau seandainya Muslim kita itu minoritas, Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan. Ya, seperti di beberapa tempat sudah kejadian ini. Kalau Syiah baru nggak mayoritas saja sudah berani nyembelih kaum muslimin. Ya, begitu pula Nasara, begitu pula Yahudi, Masya Allah. Terus kalau kita nggak ada greget, ya, membela agamanya Allah, apakah kita nanti akan rela? Ya, tinggal di Indonesia. Saya pernah di Maluku, Pak. Ya, daerah konflik. Ya, yang mana kalau masyarakatnya itu enggak memperhatikan agama, enggak membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan jadi bulan-bulanan orang-orang muslim. Sepertinya hidupnya rukun. Rukun, tapi apa? Awak nanti. Suatu ketika tanpa diduga-duga mereka akan membantai muslim. Ya. Dan itu yang terjadi di banyak tempat. Di banyak tempat. Apa nunggu seperti itu terjadi? Nunggu. Maka kita dulu ya, membela diri dulu. Ya, menyebarkan agama Allah. Ya, kita perjuangkan agama Allah. Karena kita akan menjadi mujahid. Mujahid tidak harus perang, bawa senjata, tidak harus. Karena jihad ada dua. Al-ilmu wal bayan. Jihad dengan ilmu dan penjelasan. Yaitu kita ya melawan orang-orang yang pemikirannya nyeleneh, pemikirannya sesat. Ya, kita pakai itu, pakai ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, gimana mau perang? Hujah, perang argumentasi. Kalau nggak punya ilmu, padahal yang kita hadapi ya banyak orang pemikirannya nyeleneh. Ya. Kemudian siap dengan al-qital wa sinan, dengan perang dan pedang. Itu nantilah tahapannya. Yang penting kita jangan lawan ini dulu lah, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, menggali warisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adab yang keempat, rahabatus sadri fi masail al-khilaf, lapang dada ya dalam permasalahan khilaf, perselisihan. Kalau ada dua orang, biasanya ada perselisihan enggak? Beda pendapat enggak? Dua orang. Wong kita suami istri saja, sering beda pendapat enggak? Sering. Bangun rumah, yang satu pendapatnya begini, yang satu pendapatnya gitu. Ya, beli kotak, yang satu pilih ini, yang satu pilih itu. Kita suami istri saja sudah sering kali beda pendapat. Apalagi tambah lagi anak, ya, tambah 3 orang. Beda lagi enggak pendapatnya? Beda lagi. Anaknya, wah, anaknya pengen ini, ibunya pengen itu, kitanya pengen. Beda pendapat. Itu hal yang wajar. Wajar. Karena di mana orang itu ngumpul, ya, di sana ada 10 otak, ya, 10 akal, ya 10 pendapat. 10 pendapat. Makanya kalau di sini ada banyak orang seperti ini ya misalnya. Kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, ini lapang dada.
Oh, coba itu pendapat terus diarani beda agama gitu loh. Ya. Wah, kayak pendapatnya kodoh. Kalau beda. Yang satu anggap bar salat, ya, bar iktidal, sami Allah liman hamidah sedekah, yang satu lurus. Wah, kamu kafir, lakum dinukum waliyadin. Misalnya. Ya, yang satu sujudnya tangan dulu, yang satu kaki dulu, lakum dinukum waliyadin. Nah, begitu misalnya. Ya, ini tidak lapang dada seperti ini. Ya, kita harus lapang dada sebagai seorang muslim menghadapi perbedaan pendapat. Nah, yang satu kunut, yang satu enggak kunut, wes kita kumone. Ini enggak benar. Kita harus lapang dada. Apalagi kita hidup di masyarakat yang mana kaum musliminnya heterogen. Ya, kita harus pandai-pandai membawa diri. Jangan langsung kita baru tahu kita ngomong sama yang lain. Wah, ini bid'ah, ini salah, ini keliru dan lain sebagainya. Orang nggak akan senang, Pak. Ya, orang nggak akan senang dikutukan. Kita pun juga nggak akan senang kalau dikutukan oleh orang lain. Jadi kita lapang dada. Kalau sekiranya mengungkit-ungkit atau mengungkap masalah itu nggak ada masalahnya, atau bahkan akan memecah belah persatuan kita, nggak usah dulu kita. Kecuali kalau memang betul-betul ingin ilmiah. Monggo, bahas mana yang paling sahih, nggak apa-apa. Tapi kalau tarafnya hanya taraf menang-menangan, aji menang-menangan, ini nggak ada gunanya. Malah akan memecah belah kaum muslimin. Di sana ada perselisihan yang boleh kita tolerir, dan di sana ada perselisihan yang tidak boleh kita tolerir. Ya, para sahabat mereka pun berbeda pendapat. Contoh, kita berikan contoh. Jangan dikira sahabat pun nggak ada perbedaan pendapat ya. Para sahabat banyak, ya, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi mereka itu hatinya bersih, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada takabur sama mereka. Bersih hati mereka. Ya, kalau hatinya itu bersih, beda pendapat itu biasa, wajar. Namanya, itu tadi. Manusia itu kalau dua manusia ada dua pendapat, tiga manusia tiga pendapat. Memahaminya dari seperti itu lapang dada kita. Dulu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan para sahabatnya untuk la tusallul asra illa fi Bani Qainuqa. Ya, janganlah kalian itu sholat asar kecuali di Bani Qainuqa. Ya, di orang Yahudi, di tempatnya orang Yahudi sana. Sudah sampai sana. Ya. Kemudian para sahabat mereka berbeda pendapat. Yang satu memaknai kita nggak boleh sholat asar kecuali kalau sudah di sana, di tempat tujuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang satu, yang sebagian sahabat yang lain berpendapat, maksudnya kita itu disuruh segera, cepat-cepat supaya nanti ya tiba di sana kita itu enggak kehabisan waktu sholat asar. Yang satu memahami dohirnya perintah Nabi, jangan sholat asar kecuali di Bani Qainuqa. Yang satu memahami makna yang tersirat di dalamnya, apa itu? Maksudnya segera, cepat-cepat. Gendang rono, engkau yang disekan kono, dan iso sholat asar, orang entek waktu ini. Nah, tidak pendapat toh? Tidak pendapat. Apakah Rasulullah menyalahkan mereka semua? Tidak. Tidak. Rasulullah, walaupun dari dua pendapatnya para sahabat ini, ada yang benar, ada yang salah. Ya, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang mana? Yang benar yang memahami secara tersirat tadi. Ya, karena mengambil dalil yang lain. Dalil yang lain apa? Ya, yaitu sholatlah pada waktunya. Ya, hendaklah sholat itu dikerjakan pada waktunya. Ya, apa itu? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu-waktu sholat. Dan hendaklah kita itu sholat sesuai pada waktunya. Maka para sahabat yang memaknai
hadis Nabi SAW tersebut untuk segera menuju ke Bani Qainuqa, terus segera asar di sana, itu yang benar. Ya, adapun yang memahami zahirnya enggak sholat asar kecuali kalau sudah sampai sana, ya itu sebenarnya salah. Dan ini ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Kalau yang seperti ini boleh ditolerir. Tapi kalau perbedaannya menyangkut masalah akidah, yang satu nyembah kubur, yang satu enggak nyembah kubur, ya ini enggak boleh kita tolerir. Ya, karena menyangkut masalah akidah perbedaannya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, ya itu wajar. Ya, jadi perbedaan pendapat. Tapi kalau masalah akidah, para sahabat tidak berbeda pendapat. Ya, dalam masalah akidah, para sahabat tidak berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, terlebih di daerah seperti di sini, ya, saya ya tidak jauh beda dengan di daerah-daerah seperti Maluku di beberapa tempat, itu memang sangat rawan dengan perpecahan. Biasanya kalau di sana sedikit ulamanya rentan dengan perpecahan. Kalau sedikit orang yang ditapakkan dalam arti sedikit ilmu tersebar di sana, nah, karena saya merasakan betul indahnya nikmatnya hidup di alam sana itu di Jawa. Nah, tidak di Jawa. Karena di sana itu, kalau kita itu ilmunya masih pas-pasan, di ulama-nya gitu. Ya, di ulama itu masih pas-pasan. Ya, masih banyak kurangnya. Tapi karena sana itu ibarat bagaikan nggak ada rotan akar pun jadi. Maka dari itu kita harus menjaga persatuan, ya kita harus solid di tengah masyarakat kita yang ilmu sunnah ini tidak begitu eksis dan juga tidak panji-panji tidak bersifat dengan baik. Kita harus jaga persatuan, ya termasuk kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita muslimin yang lain yang beda pendapat dengan kita, ya, yang beda pemahaman dengan kita. Hendaklah kita ini lapang dada. Ini ada. Hendaklah kita ukur kapasitas diri kita ini. Kita ini apakah seperti bagikan tunas yang baru tumbuh, ataukah kita ini bagikan pohon yang kuat menghujam akarnya ke dasar tanah yang ada angin topan, puting beliung pun menerpa pegar kita, bahkan bisa dikibaskan itu. Atau kita seperti tunas yang kena ditiup angin sepoi-sepoi saja kita sudah melayu. Kita ukur diri kita masing-masing. Ya, posisi kita bagaimana? Apalagi di tengah masyarakat ya, yang majemuk, yang heterogen, hendaklah kita lapang dada. Kalau kita memang belum siap untuk tampil dan belum siap untuk menghadapi mereka dengan hujah, dengan ilmu, kita sekali dulu dengan ilmu dan hujah. Baikan tunas, ya, baikan tunas yang tumbuh perlahan, tapi pasti. Kalau sudah kuat, ada cobaan seberat apapun, kita nggak akan bergeming, nggak akan bisa diroboh. Tapi kalau kita baru tunas, tapi sudah neko-neko ya istilahnya ya. Di sana ngomong bid'ah, nggak punya teman kita. Ya dah, nggak punya teman kita. Ya, rangkullah saudara-saudara kita itu. Barangkali mereka belum tahu, barangkali mereka belum paham. Kita harus punya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Mereka itu orang yang paling mengerti tentang hak dan paling menyayangi manusia. Jangan kalau kita itu beda pendapat sama orang, beda pemahaman sama orang, terus musuh kita. Tidak. Jangan. Mereka itu saudara kita, ya. Dan kita ada rasa, kalau kita sudah ngerti yang benar, rasa kasihan sama mereka. Ada Rahman, ya, ada Rahim kita kepada mereka. Kita sudah diberi petunjuk, hidayah oleh Allah untuk menerima kebenaran. Kita pun ingin mereka juga mendapatkan kebenaran. Ya, jadi itu adab yang hendaknya juga kita perhatikan, yaitu lapang dada ketika menghadapi perbedaan pendapat, baik itu di antara sesama kaum muslimin atau yang lain. Sampai jam berapa, Pak? 11. Yang kedua. Ya, ini kan masih banyak. Sampai jam berapa?
Saya perhatikan waktu betul. Setengah 12. Rampungnya jam berapa? Hah? Sama saya jawab. Hah? Ada yang jawab? Iya. Makanya jawabnya diberi waktu berapa menit? Setengah jam. Ya, setengah jam Pak ya. Ya, berarti kalau setengah jam nanti jam 11 ya selesai ya. Iya. Nomor berapa ini? Nomor 5. Ya. Nomor 5, al-amalu bil ilmi. Mengamalkan ilmu. Ayya'mala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Yang harus diperhatikan pula adab penuntut ilmu, yaitu mengamalkan ilmunya, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah muamalah. Karena mengamalkan ilmu itu buah. Hasil kita menuntut ilmu itu amal. Ya, hasil menuntut ilmu itu amal. Maka dari itu, ya, hendaklah kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu akidah yang kuat. Ya, ibadah yang kuat. Akhlak yang mulia. Baik akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama. Adab yang baik. Ya, menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Ya. Kemudian juga muamalah kita kepada orang tua kita perbaiki. Orang sudah ngaji kok sama orang tuanya enggak baik, malah teman sama orang tua. Enggak baik seperti ini. Ya, seorang penuntut ilmu itu semakin dia berilmu semakin baik. Ya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya kepada sesama saudara, kerabat. Masa orang berilmu kok jutaan harus diurin. Enggak pantas ini. Ya, enggak pantas. Kepada tetangga harus baik muamalah kita. Ya, kepada istri, kepada anak, ya, kepada sama muslim, kepada non-muslim sekalipun, termasuk kepada pemerintah. Ya, kita harus baik muamalah kepada pemerintah. Bukan memburuk-burukkan pemerintah atau menjelek-jelekkan pemerintah, bahkan di hadapan umum, di podium-podium, di khutbah-khutbah, itu enggak adab ya kepada pemerintah. Jadi ya, seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya dalam akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah ataupun yang lainnya. Terus adab yang lain, ad-da'wah ila Allah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini ya, ini merupakan tugas setiap orang muslim, bukan tugasnya ustaz, bukan tugasnya kiai, ulama, tidak. Dakwah ini tugas masing-masing setiap muslim. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran ini, ya, ini dalam masalah hukum ibadah enggak dirinci. Rinciannya ada dalam sunnah, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, dirinci di sunnah. Tapi dalam masalah dakwah, rinci sekali Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Dakwah para nabi, para rasul itu rinci sekali. Dijelaskan oleh Allah. Apa hikmahnya? Umat ini umat dakwah. Allah memerintahkan para nabi rasul seperti Muhammad SAW untuk setelah mengajarkan iman, itu mengajarkan hukum. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW setelah mengajarkan iman, dakwah. Makanya nggak ada dulu para sahabat-sahabat itu habis menyatakan diri masuk Islam, tunggu dululah berapa tahun baru nanti dakwah. Tidak. Abu Bakar As-Siddiq setelah menyatakan diri masuk Islam, mengislamkan banyak sahabat. Bahkan ada 4, kurang lebih dari 10 orang yang bisa masuk surga. Diislamkan berkat Abu Bakar. Abu Dzar Al-Ghifari
Jauh-jauh dari Ghifar datang ke Mekah, menyatakan Islam. Setelah itu memproklamirkan keislamannya di hadapan kaum musyrikin. Menyatakan diri sebagai seorang muslim dan mengajak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Enggak nunggu lama-lama. Ya, bahkan setelah itu pulang ke kampungnya. Ya, setelah Nabi sallam hijrah di Madinah, Abu Dhar bersama saudaranya, bersama banyak kaumnya, ya, hampir seluruhnya mereka datang ke Madinah. Ya, sudah dalam keadaan Islam. Nunggu apa kita ini dakwah? Ya, nunggu apa? Jadi bahkan Nabi kita Muhammad SAW setelah turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Datang perintah Allah untuk berdakwah. Nabi sejak itu terus berdakwah 23 tahun. Siang malam tak henti Nabi dalam berdakwah. Jadi sejak kita ini menyatakan sebagai orang muslim, kita wajib untuk berdakwah. Tentunya masing-masing sesuai kadar. Kadar yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Dan kaum muslim terbagi dua dalam masalah kemampuan. Pertama punya ilmu, silakan dakwah jelaskan dengan ilmunya. Kalau yang kedua enggak punya ilmu, apa boleh dakwah? Boleh. Ya, dengan apa? Ngajak. Mosok ngajak salatnya ya iso kok. Ngajak anake, ngajak bojone, ngajak tanggane, ngajak sedulure, ngajak kancane. Mosok ora iso ngajak salat, ngajak ngaji, ngajak sing apik, nglarang sing elek, mosok ya ora iso. Cuma ngajak-ajak tok. Mengikuti Rasul, mengikuti ulama. Ya. Semuanya kan bisa. Apakah harus pakai dalil? Kamu ngajak saya itu dalilnya apa? Orang yang kita ajak nggak akan nyari dalil seperti itu. Dalilnya apa kalau ngajak aku ngaji? Wah, aku nggak hafal misalnya. Nggak akan ditanya. Masuk ngaji kok diberi dalil. Ya, sedang ngaji, yuk ngaji. Ya, gini. Ya, nanti ini kalau untuk sekedar mengajak ini tugas setiap individu muslim semuanya bisa. Tapi kalau untuk dakwah pakai ilmu, menjelaskan pakai hujjah, argumen, bahkan beri fatwa, ini enggak sembarang orang. Harus orang yang punya ilmu kapabilitas. Makanya dengan kajian intensif akan melahirkan para juru fatwa. Ya, dengan dasar-dasar ilmu yang mereka miliki. Ya, dan semuanya harus ada. Yang di pos fatwa, ya, itu harus ada para ulama. Yang di pos umum kaum muslimin juga harus ada. Yang semuanya jadi ulama ya orang mungkin. Yang semuanya bodoh orang ulama itu ya kebangetan. Ya. Makanya harus ada yang ajak-ajak, bagian ajak-ajak ya ada, yang bagian beri fatwa juga harus ada. Akan komplit lah, akan kuatlah Islam. Ya, Islam ini. Jadi kita niat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ya nanti menuntut. Kemudian adab lainnya yang hendaknya kita miliki ya ayyakuna talibu sabiran ala ta'allum. Hendaklah penuntut ilmu itu sabar dalam menuntut ilmu. Sabar ya, tidak bosan, tidak jenuh. Anda ingin tahu kesabaran para ulama dulu dalam menuntut ilmu. Baik, saya bacakan. Ya, saya bacakan kisah-kisahnya para mereka ya dalam kesabaran mereka menuntut ilmu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hanya untuk mengetahui ya permasalahan takwil asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau itu membaca lebih dari 100 kitab tafsir. Itu sabar enggak ini? Itu sabar. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang terkenal dengan tafsir Tabarinya itu, beliau seandainya umur beliau ya sejak lahir itu dibagi tulisan beliau dibagi dengan umurnya sejak diciptakan, ya bukan sejak lahir, sejak diciptakan. Maksudnya diciptakan itu dalam kandungan toh.
dalam kandungan. Itu setiap hari beliau nulis 60 lembar atau lebih. Setiap hari membutuhkan kesabaran. Imam Nawawi setiap hari menghadiri 12 pelajaran. Menghadiri 12 pelajaran. Kemudian Abu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya mencari jalan periwayatan hadis innamal a'malu binniyat, beliau membaca lebih dari 100 juz. Lebih dari 100 juz. Kemudian ulama yang lain Ibrahim Al-Harbi, beliau mengatakan ma faqattuhu fi majlisin nahwi wala lughah nahwan min 50 sana. Aku tidak pernah absen menghadiri majelis nahwu dan juga bahasa sejak 50 tahun. Belajar 50 tahun tidak pernah absen. Masya Allah. Nah. Kemudian ada Al-Hur bin Abdurrahman, talabtu i'rab al-Quran 45 sana. Aku belajar mencari i'rab Al-Quran itu 45 tahun atau 40 tahun. Cuma belajar i'rab Al-Quran. Itu lama. Ya. Kemudian Abdullah bin Muhammad faqih Irak, ya, menelaah kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, ya, itu sebanyak 23 kali. Padahal ada 9 jilid itu. Ditelaah, ya, 23 kali. Ya. Ini baru saja jilid kecil loh, ya. Jilid kecil. Al-Mughni lebih tebal lagi satu jilidnya. Padahal ada 9 jilid. Dibulak-balik sampai 23 kali. Apa reaksi tertenan? Coba jenengan, pinter likur saya jamin pinter. Nah, sama siapa? Masalahnya di Arab ini. Ya. Bisa baca enggak ini? Al-Muzani semangatnya dalam menuntut ilmu membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i 50 kali. Terus jenengan pokoknya mengikuti caranya ulama belajar, pinter insyaallah. Ya, tak jamin. Pinter. Nah, masalahnya cara belajar kita nggak seperti cara belajar para ulama. Jadi ya, belum sampai derajatnya mereka. Coba sedikit-sedikit ya. Nanti akan kelihatan nanti hasilnya. Ada takmir masjid ya, Agung Betrama itu belajar bahasa Arab privat sama saya. Ya, karena dengan belajar bahasa itu akan mengasah akal. Ya, mencerdaskan akal. Setelah dia belajar baru 3 pelajaran itu sudah merasakan. Wah, sekarang kok saya sekarang telinga. Dulu saya kira itu baca kan biasanya kalau nggak paham bahasa Arab kan baca terjemahan. Baca terjemahan itu dikira satu alinea itu ya sudah maknanya itu aja. Ternyata kalau belajar bahasa Arab dioncei satu kata ini, ya dioncei ini isim atau fiil atau huruf. Ya, kalau isim ini isim apa? Isim muannas, muzakkar, atau ini mufrad, musanna, jamak. Dioncei satu kata banyak sekali yang aneh. Mencerdaskan apa? Makanya di antara keutamaan belajar bahasa Arab mencerdaskan akal. Ya, mencerdaskan akal. Ya. Terus wasiatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittah. Sa'umbika 'an bayaniha bi tafsilin." Saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan berikan rinciannya. Zakaun, cerdas. Hirsun, tamak. Sebagaimana orang itu tamak dalam urusan dunia, maka seorang penuntut itu tamak dalam urusan agama. Ijtihad, sungguh-sungguh. Ya, enggak malas-malasan, sungguh-sungguh. Bulgha, ada biaya. Ya, untuk nulis, ya, ada kitabnya, ada pulpen dan sebagainya. Kemudian suhbatu ustaz. Ya, suhbatu ustaz itu berguru sama ustaz. Kita belajar nggak belajar otodidak, belajar agama kok kayak belajar apa wae. Belajar agama itu harus berguru. Sebab kalau orang itu gurunya kitab, baca sendiri, salahnya akan lebih banyak daripada benarnya. Salah pahamnya akan lebih banyak. Terus tulu zaman dan waktunya lama. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apakah umur 80 tahun masih layak untuk ilmu? Kalau dia masih layak hidup, kenapa tidak?
Ya, jadi menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Ini adalah sabar, ya, sabar dalam menuntut ilmu. Dan para ulama mereka terdepan dalam masalah kesabaran ilmu, hasilnya pun mereka juga paling baik dalam hasil ilmunya. Kemudian ihtiramul ulama wa taqdiruhum, memuliakan dan menghargai ulama. Sebab kalau penuntut ilmu mereka tidak memuliakan ulama, ya, tidak menghargai ulama yang mana mereka itu adalah pewarisnya para nabi, yang mereka akan berhalang untuk mendapatkan ilmu. Ya, karena para ulama kita dahulu mereka pun juga memuliakan para ulama. Ya, memuliakan para ulama, dan kita dalam hal ini sangat banyak, ya, di mana ada di antara mereka yang dalam belajar kepada ulama itu, ya, sampai para sahabat tidak berani, ya, untuk adu pandang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kemudian kita berlebihan, ya. Pokoknya kalau ulama dicium tangannya, mangguk-mangguk, bukan seperti itu maksudnya memuliakan ulama, ya. Hal itu berlebihan dalam memuliakan ulama. Kalau memang benar dia ulama, ya, tengah-tengah antara ifrat wa tafrid, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Baik, kemudian adab yang lainnya, al-hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hendaklah seorang penuntut ilmu bersikap bijaksana di dalam berdakwah. Oh, ini dakwah ini kepada orang yang enggak punya imannya lemah, plus enggak punya ilmu. Gimana cara mendakwahinya? Seperti kisahnya Arab Badui yang kencing di masjid, Nabi SAW mendakwai dengan lemah lembut, dengan sabar, dituntun dengan baik. Dikasih tahu, bukan dimarah-marahi, bukan mencak-mencak. Karena dia kencing di masjid karena enggak tahu, dan juga karena imannya lemah. Kemudian mendakwai orang yang dia itu tahu tapi imannya lemah, ya, dengan didoakan. Ya, seperti seorang yang minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Dimarahi oleh para sahabat. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan, diberi pemahaman. Ya, apakah kamu ridho, ya, ibumu, ya, itu terjadi pada ibumu, terjadi perempuanmu, bibimu, pihak bapak, bibimu dari pihak ibu, dia tidak ridho. Apabila itu terjadi pada mereka semua, maka mereka juga tidak ridho dengan diri mereka. Ya, maka, ya, jangan bersabar menghadapi orang yang lemah imannya, meskipun dia tahu ilmunya. Ya. Kemudian menghadapi orang yang dia itu kuat imannya, ya, tapi nggak ngerti ilmunya, ya harus sabar. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang pakai cincin dari emas. Nabi SAW ambil cincin itu kemudian beliau buang. Nah, diambil cincin itu kemudian dibuang. Ya. Nabi tahu dia ini kuat imannya. Dari mana? Setelah Nabi pergi, ada seorang yang menyarankan dia untuk mengambil cincinnya itu, kemudian bisa dia infakkan. Dia sudah apa? Dia tidak tahu. Apa yang sudah dibuang Rasulullah, dia tidak mau mengambil. Karena laki-laki tidak boleh pakai emas. Haram. Kalau laki untuk pakai emas, tapi boleh bagi kaum wanita. Begitu Nabi dalam menempatkan orang yang tahu ilmu, yang nggak tahu ilmu, tapi kuat imannya. Begitu pula menghadapi orang yang dia itu kuat imannya plus mengerti ilmunya, seperti kisah 3 sahabat yang diboikot oleh Nabi SAW dan para sahabat 50 hari. Ya, 50 hari. Ya, enggak diajak bicara, enggak disapa, pokoknya bahkan di akhir-akhirnya dipisahkan sama istrinya untuk sementara waktu. Karena apa? Kuat imannya, ngerti ilmunya. Ya. Demikian pula menghadapi orang yang enggak punya iman, enggak punya ilmu, Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman, berahlul kitab. Ajarkan tauhid. Kalau mereka menerima salat, kalau mereka menerima zakat, jadi bertahap. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini beberapa di antara adab-adab di dalam menuntut ilmu, ya. Ada tambahan yang lainnya, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian teliti, ya, dan tegar kokoh, ya, di atas ilmu, ya,
kemudian bersungguh-sungguh tamak untuk bisa memahami apa yang dimaukan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dimaukan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Berusaha pemahamannya itu selaras dengan apa yang dimaukan Allah dalam Al-Quran dan apa yang diinginkan Rasulullah dalam As-Sunnah. Berusaha ngerti betul ini maunya apa ayat ini, hadis ini. Ya, itu adab-adab ya, dari sekian banyak adab para penuntut ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan, ada yang ingin ditanyakan, jadi tanya jawab silakan. Ya. Ini mengenai itu jadi nasihati, jadi kita tahu, tapi masih susah untuk mengamalkan masalah itu. Mengamalkan apa? Mengamalkan ilmunya. Yang mana? Maksudnya dalam masalah apa? Ilmu kan banyak. Masalah yang mana? Sholatkah, atau hajikah, atau zakatkah, atau masalah apa? Masalah Nah, iya, beramal kan banyak. Jadi orang tua yang belum menjalankan syariat agama tapi muslim, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak, pokoknya nggak menjalankan syariat. Maksudnya belum bisa mengamalkan semua. Ya semua kita aja nggak bisa mengamalkan semua, kamu orang-orang mengamalkan semua. Gimana maksudnya? Mengamalkan semua itu yang gimana kita aja nggak mampu, kok mintakan orang tua? Yang jelas pertanyaannya yang rinci coba. Maksudnya gimana mengamalkan semua itu? Janganlah kita menuntut orang lain itu sempurna bila saja tidak sempurna. Ini dolim sama orang lain. Dan ini tidak akan selesai masalahnya. Ya, kita sering gitu loh. Nuntut istri, kamu tuh harus gini. Tapi dirinya sendiri, ini nggak adil, dolim gitu. Iya kan? Ini semua amalan yang nggak fair saja begini ini. Ya, nuntut orang tua baik, tapi kita sendiri tidak berusaha berbuat baik sama orang tua. Bagusnya apa? Kita nyontohi. Yang baik itu yang bagaimana, ngamalkan ilmu itu yang bagaimana, biar dilihat oleh orang. Orang nggak usah apalagi orang tua lebih kita muliakan daripada saudara dan lain sebagainya. Ini orang tua, etikanya harus lebih tinggi daripada kepada sama muslim. Maka dari itu dengan contoh yang baik, dengan praktek itu lebih mengena. Ya, lisanul hal ablaghu min lisanil maqal. Kita mendakwahi dengan praktek nyontoni lebih mengena daripada sekedar omongan. Tapi niat Anda bagus. Ingin supaya ya orang tua pun juga mengamalkan. Iya. Ya, itu. Iya, bersama-sama bertakwa, insyaallah. Iya. Tips-tips orang tua. Oh ya, sudah dikasih tahu tipsnya. Saya akan ngaji. Nah, dan gimana ya? Sekarang gini, saya ingatkan kepada antum sekalian. Kalau kita itu sudah aja, itu harus berani sabar. Masuk ngaji aja, kudu manut. Nah itu udah salah itu. Rasulullah tidak begitu kok kita begitu ini. Lebih baik daripada Rasulullah. Rasulullah ketika ngajak pamannya, ya paman, kok ikut sendiri paman? Hah? Bahkan menjelang ajalnya Abu Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan tuhajju laka biha indallah." Hai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan menjadikan hujah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa hujah dan konco-konconya apa? Ya, atau kemudian kata Abdul Muttalib, kamu itu benci ya dengan agama Abdul Muttalib. Setiap kali Rasulullah mengulang, ya, ajakannya kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha, setiap kali itu pula, ya, Abu Jahal dan konco-konconya mengingatkan milahnya Abdul Muttalib. Sehingga akhir
Kehidupannya apa? Alhamdulillah di Abdul Muttalib. Di atas kisahnya Abdul Muttalib ini menunjukkan kisahnya Abdul Muttalib kufur. Nah, kufur. Itu kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi aja nggak bisa nyadar kita namanya itu awal dari nyadar orang tua sesadar-sadarnya usaha sih boleh, tapi jangan sampai kebablasan gitu loh. Kita nanti akan nelongso diri. Betul ya. Sebab gini loh ya. Saya berikan gambaran. Hidayah itu kan ada dua. Pertama, hidayah ilmu bersyarah. Hidayah menjelaskan ilmu dan membimbing. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, ini iman, ini kufur, jelaskan tak. Ini membimbing, jelaskan. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Ya. Dan ini makamnya Nabi seperti itu. Para Nabi hanya sudah menyampaikan. Jelaskan tak, bimbing. Ada pun hidayah kedua, hidayah taufik ngamalkan. Yang dinamakan ngamal kita tidak. Itu dalam ngaji itu ngamalkan. Itu bukan menang kita. Menangnya Allah. Kalau kita mau nyabut menangnya Allah, ya mumet kita itu. Mumet. Maksud aja pura-pura itu ya untuk apa misalnya. Nah, itu bukan menang kita, itu dagingnya wong tua ngamalkan, itu bukan menang kita. Kok pusing mikirnya? Namanya kan kita Islam ngangkrek sama Allah, dan itu hanya Allah kok kita mau ngambil. Hanya kita apa? Porsinya kita apa? Tupoksi kita itu apa? Hanya in alaika illal balagh. Kewajiban hukum nyampe ning ewajine gelem ya alhamdulillah, yen ora gelem ya sabar. Ngono lah selesai. Rasa mikirnya abot-abot. Kok mosok wong tua pucuk sirik, wong tua pucuk ngene-ngene. Aku piye ya, Pak? Aku Nabi Muhammad ya jane ya sedih tadi apa? Jangan larut dalam kesedihan. Nabi Muhammad ya sedih atas pamannya ya. Sejak kecil dipelihara pamannya. Harusnya Nabi Muhammad lebih sedih daripada kita. Oh, seperti orang tua sendiri kalau itu. Yang belani, yang lebih sedih lagi Nabi Muhammad. Atase karek tak nil ngono wae. Nomor Islam itu jenis selamat kok ya baca arah jenis Islam ya. Apa toh? Rekosane mencapai syahadat iki. Oh, luwih rekoso salatno daripada maca syahadat. Gitu Mas. Wong do atase maca syahadat Nabi ra iso maksa bapakan pamane. Jemene kok kon salat, jemene kok kon zakat, jemene kok kon ngaji, ya luwih ra iso. Engko kon syahadat ra iso. Nah, ini menunjukkan apa? Kita punya ada bagian sendiri-sendiri. Kita harus paham porsi kita itu sebatas apa. Nabi Nuh, Nabi Lot, ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhula an-nar ma'a ad-dakhilin. Allah telah berikan permintaan. Ya. Bagi orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut, Masya Allah, istrinya Nabi loh. Jadi istrinya Pak Kiai ya, kurang apa-apa. Istrinya Nabi, terus kurang apa-apa, sekolah begini. Ya. Jadi perumpamaan contoh teladan bagi siapa orang mukmin, bagi orang kafir. Ya. Mereka itu di bawah kepengasuhan dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, keduanya khianat. Falam yughniya anhum min Allahi syai'a. Kedudukan suami-suami mereka yang jadi nabi itu enggak manfaat untuk mereka. Allah katakan kepada keduanya, masuklah ke neraka dalam keadaan hina. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya saja enggak bisa, tidak lain. Nabi Nuh anaknya nggak bisa dijauh dalam hati pengamal tadi loh ya. Kalau sudah menyampaikan sudah, kita yakin para Nabi Rasul sudah menyampaikan. Tapi ngajak supaya mengamal itu bukan menangnya mereka. Mereka sudah punya menang ya, Wan. Kok kita bisa berdiri lagi? Ya Allah Taala. Pertanyaan dari ibu. Ya, ketika hubungan
wanita menghadiri majelis ilmu, kemudian mereka melakukan sholat berjamaah karena kalian jaga anak-anak, apakah dibolehkan? Karena kalian menjaga anak-anak. Ya. Bukan karena tempatnya. Ya. Kalau karena tempat yang tidak muat untuk dilaksanakan jamaah di situ, ya tidak apa-apa. Ya, berdiri. Seperti dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat kan sholat jamaahnya, sholat jenazahnya kan, ya sendiri-sendiri. Karena memang kamar Nabi itu sempit, ya kan, sempit. Dan juga kalau masjid yang sempit atau rumah yang sempit, ya kalau dilaksanakan jamaah sekali tidak bisa ya beberapa kali boleh. Terus kalau seandainya tempatnya lapang, longgar, ya tempatnya lapang longgar, hendaknya sholat jamaah bisa ditegakkan satu kali hendaknya. Ya, jadi saya nggak tahu persis keadaan anak-anak ini gimana maksudnya. Apakah dia usil sekali atau sebenarnya namanya anak ini, namanya anak ya usil memang. Ya, tapi apakah kalau seandainya tidak dijaga, itu anak-anak itu akan sampai merusak ibadah sholat seseorang, bahkan bisa menjadikannya batal atau tidak? Ya, ini yang perlu dilihat. Ya, ini yang perlu dilihat. Ya, kalau memang ada manfaatnya di situ untuk menjadi kehusuan misalnya, ya, karena itu masyarakat itu sesuatu yang mengurangi, yang bisa mengurangi atau menghilangkan kehusuan. Kalau itu terhitung masyarakat, ya, kalau memang itu nanti manfaatnya seperti itu ya nggak apa-apa. Dilihat dari manfaat. Tapi kalau sekiranya bisa, ya, dikerjakan secara sama-sama, ya, walaupun ada gangguan dengan anak dan bisa ditolerir, ya nggak mengapa. Jelas satu yang Allah. Waktu melakukan sholat merasakan keluar sakit kami dari tubuh, apakah ini membatalkan sholat? Merasakan, baru merasakan dong. Atau keluar betul? Ya, karena kalau keluar betul, awalnya kan dari itu kan. Merasa. Ada hadis, ya, ada hadis yang seseorang itu dia melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya dalam saat itu merasakan sesuatu dalam perut saya. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yansarif, ya, jangan tinggalkan sholat. Hatta yasma'a sautan atau yajida rihan, sampai ia mendengar suara yang khas. Suara apa? Antum. Ya, atau mencium bau yang khas. Bau apa? Antum. Jangan tinggalkan kalau ya tidak mendapati satu dari dua perkara ini. Ya, kalau cacing kremi tidak membatalkan. Keluar cacing kremi dari dubur tidak mengeluarkan kecuali dibarengi dengan kentut. Nah, itu batal. Ya, wallahu ta'ala. Jalan. Tapi dengan saya jaga diri jangan dapat bertanya loh ya. Maksudnya, wah, kata kalau kayak di sana ini dong. Saya tidak memarahi, saya cuma mengingatkan banyak di antara kita ini ketika sudah sampai dakwah itu nggak sabar ini ya, yang sebab gandengannya watawasau bil haq watawasau bis sabr, al-iman wal amalu soleh itu gandengannya. Yang iman itu yang amal soleh, yang dakwah itu sabar, ya sabarlah. Kalau kita sabarnya tinggi, besar, nanti undurannya juga ber. Ya, yakinlah insya Allah ya dengan kesabaran ya dalam berdakwah di tengah masyarakat. Kita itu nggak usah mikir ke hasilnya piye. Allah yang nanti memberikan hasil.
Ya, Allah yang nanti memberikan hasil. Selama kita mengikuti syariatnya Allah, perintahnya Allah di mana, Rasulullah di mana, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Ini mengapa? Pidana mati sampai dan boleh. Ini apa? Kalau saya ada seseorang lalu ya ada pun yang hati ada yang hati dan boleh ada tapi kan ada yang tidak boleh masuk pidana ini pidana ya. Dalam matan berikutnya ya, disebutkan sahih huwa ittasal ya, bersambung sanadnya ya. Bersambung sanadnya misalnya ini dari Rasulullah, kemudian ini siapa yang melihatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Tirmidzi atau Ibnu Majah ya, beberapa orang jalur-jalur riwayatan ini ya, ini harus nyambung. Misalnya hilang satu misalnya dari sahabat kok langsung tabi'in. Nah ini nyambung nggak ini? Tidak nyambung. Misalnya harus nyambung sanadnya, rentetan para perawi tersebut. Kemudian para perawinya itu harus thiqah. Thiqah itu terpercaya. Nah, terpercaya. Ya, hifdz hafalannya kuat. Perawi kok lali-lalinan menawi raine. Ya. Makanya kayak kita ini lemah hafalan kita. Kalau kita bandingkan para ulama ahli hadis itu, bayangkan ya. Jangan bayangkan sendiri bagaimana para sahabat itu dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis, karena hadis Nabi ada yang panjang, ada yang pendek loh. Apakah berulang kali Nabi menyampaikan itu? Sekali enggak. Tapi hafal enggak para sahabat? Hafal. Sampai-sampai dalam satu riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu itu sampai nutup telinganya. Sebab apa? Setiap yang dia dengar mesti hafal. Setiap yang dengar mesti hafal. Imam Bukhari rahimahullah taala, saya pernah cerita belum hafalannya Imam Bukhari? Ya, Imam Bukhari ini pernah dites waktu di Irak kalau tidak salah, Baghdad. Itu disodorkan kepada beliau 100 hadis, disampaikan oleh 10 pemuji. Dari 10 hadis itu satu pemuji, satu hadis 10 pemuji. Jadi ada 10 pemuji, ya, 10 pemuji, masing-masing pemuji 10 hadis. Dan hadis-hadisnya ini jadi wolak-walik sanadnya. Misalnya dari hadisnya kan dari A ke B ke C ke D ke E diwolak-walik, dari D ke C ya ke A ke diwolak-walik itu loh. Ya, sanad-sanadnya. Kemudian disodorkan. Sampailah Imam Bukhari, pemuji pertama menyampaikan hadis. Imam Bukhari katakan apa? Tidak kenal. La a'rif ma'araftu. Aku tidak tahu, tidak kenal. Pemuji yang kedua menyampaikan 10 hadis, yang ketiga dan seterusnya 100 hadis. Tidak ada yang diketahui oleh Imam Bukhari. Kalau orang awam, orang jahil mengira Imam Bukhari bodoh atau pintar? Bodoh loh. Jadi ini ulama kok imam ya tersohor terkenal kok ditanya hadis gak ngerti. Nah, tapi bagi orang yang pintar paham kerja Imam Bukhari. Nah, setelah selesai Imam Bukhari rahimahullah taala itu baru kemudian giliran bicara. Tadi pemuji yang pertama menyampaikan hadis pertama demikian yang benar demikian. Yang kedua demikian yang benar demikian. Hebatnya. Yang tadi salah saja kelingan, apalagi yang benar. Itu loh. Tadi yang disampaikan pemuji tadi itu salah saja dia hafal. Sekali dengar loh ya.
apalagi yang benar. Nah, itu kalau bukan, makanya memorinya para ulama ini lebih. Kalau memori ulama nggak pakai hang, tapi kalau komputer ya itu pakai hang, sok keliru, sok kena virus. Tapi kalau hafalannya para ulama nggak ada virusnya itu, kecuali kalau ya ada virus. Makanya para ulama ahli hadis ini, ya mereka ini adalah At-Taifah al-Mansur, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mereka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, baik riwayatan maupun riwayatan. Ya, baik dari sisi sanadnya dipelihara oleh mereka. Jika betul si A dia pendusta, Imam Bukhari pernah mau mengambil hadis dari seseorang. Ya, kita ingin tahu sedikit juga gambaran tentang betapa kok Sahih Bukhari dijadikan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kita lihat dulu bagaimana cara Imam Bukhari mengumpulkan hadis dan riwayatnya. Ketika beliau mau mengambil ilmu dari seseorang, ya, mengambil hadis, riwayat hadis dari seseorang, ya, orang tersebut punya kuda, lepas kudanya itu. Kemudian dia membawa sesuatu yang seolah-olah mau ngasih makan, ya, mau ngasih makan, padahal cuma untuk ini supaya datang. Terus Imam Bukhari tanya kepadanya, apakah kamu betul-betul mau ngasih makan sama kuda itu? Tidak, supaya dia datang saja begini, nggak diambil hadisnya. Lalu sama hewan aja nipu, apalagi sama manusia. Itu ulama ahli hadis, dan hadis kalau memang sahih itu betul-betul terjaga hafalannya, perawi-perawinya, dipilih betul perawi-perawinya itu, tidak sembarangan. Ya, jadi periwayat hadis itu tidak sembarangan. Terus katanya dengan hadis dhaif, ya, hadis dhaif ini bisa ada beberapa macam, ya, bisa terputus sanadnya, ya, bisa karena kurang bagus. Sebenarnya kalau kurang bagus nanti akan masuk ke hasan, ya, dan di bawahnya sahih itu hasan. Ya, kemudian ada lagi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi, terus dhaif. Dhaif tidak terpakai. Yang dhaif tidak terpakai. Adapun dalam masalah yang disampaikan Bapak tadi, ya, kok ini ada hadisnya ini, bagaimana terjadi simpang siur? Apakah dalam amalan tersebut itu dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Kalau sudah ada hadis yang sahih, maka kita nyari yang dhaif. Itu loh. Ya, ini pertama. Kalau sudah ada yang sahih, yang dhaif kenapa dicari? Ya, yang sahih apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini hadis nomor 5. Ya, dalam kitab Al-Arba'in. Sebelumnya beliau menyampaikan riwayat man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka ia ditolak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslimin, dan dalam satu riwayat Muslim, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka itu ditolak. Kalau itu tidak ada dasar perintah dari Nabi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengikuti syariat itu meliputi 6 hal. Dari sebab harus sesuai. Ya, sebab harus sesuai. Misalnya, ya, mengadakan suatu acara seperti yang jenengan tadi katakan, apakah Rasulullah pernah ada kematian sahabat kemudian mengadakan acara seperti itu, atau juga para sahabat? Adakah yang seperti itu? Kalau nggak ada, berarti itu bukan syariatnya Rasulullah. Sebab dari sisi sebab Rasulullah nggak mencontohkan. Oh, sebab kematian diadakan ini, sebab diadakan ini. Kita lihat, karena sebagai konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Yang kita pelajari, yang kita contoh hanya Rasulullah. Konsekuensinya kan begini. Ya, kemudian dari sisi jenis harus sesuai korban. Kalau kuda nggak boleh, karena nggak ada yang dilakukan Rasulullah dari masalah jenis korban, harus dari masalah anak. Ya, unta tak ada kambing. Kemudian dari sisi kaifiyat tata cara harus sesuai. Misalnya zikir, bagaimanakah sifat zikirnya Rasulullah? Kalau tidak sesuai dengan sifat zikirnya Rasulullah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat sholat, kalau nggak sesuai dengan sifat sholatnya Rasulullah, nggak diterima. Ya, sifat wudu, sifat haji, sifat zakat dan semuanya.
harus sesuai. Kemudian dari sisi kadar, ya, wudu 5 kali 5 kali misalnya, sesuai dengan Nabi. Sholat rukuknya 3 kali, sesuai dengan sunnah Nabi. Kadar harus sesuai. Kemudian zaman, waktu harus sesuai. Waktu sholat itu kapan? Zuhur kapan? Asar kapan? Sebelum waktunya nggak boleh, sudah waktunya nggak boleh, tanpa uzur. Harus sesuai dengan sunnah Nabi dari sisi waktu. Ya, termasuk haji, kapan waktunya? Haji di bulan Safar nggak boleh. Ya, kemudian tempat harus sesuai. Ya, tawaf di kuburan misalnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, dalam tadi permasalahan ini hadis sahih atau sahih ada jawaban sendiri. Dalam masalah amalan yang jenengan tanyakan ada jawaban tersendiri yang jelas. Ya, kita ini ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufirun. Kita itu sekedar mengikut saja, jangan mengada-ada, sudah cukup. Enak melu sekedar metode apa nenek. Ya, dan Imam Malik rahimahullah mengatakan man ibtada bid'atan hasanah man ibtada bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana bisalah. Siapa yang mengadakan suatu amalan baru dalam masalah agama dan dia mandang itu baik, perkara baru itu padahal tidak dicontoh pada Rasulullah, sungguh dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap Islam. Seakan mengatakan ini baik, kenapa Rasulullah tidak menyampaikannya? Berarti ada disebutkan oleh Rasulullah, berarti menuduh Rasulullah khianat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, pada pertemuan kita siang hari ini, semoga Allah memberikan nasallahu alaihi wa sallam wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salihah wa akhlaqan karimah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.